Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam kepada Bapak Dwi yang terhormat selaku dosen dari Teknologi IoT. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas ini. Pada tugas teknologi kali ini, kita membahas sebuah topik yang sangat relevan di dunia kesehatan dan teknologi, yaitu kursi roda cerdas. Kami mempunyai judul Artificial Smart Wheelchair. Dengan beranggota kelompok sebagai saya Lintang Herida Posesar dengan NRP akhir 017. Saya Wahyu Jayanti dengan NRP akhir 019. Saya Maulana Andrea Gatama dengan NRP akhir 075. Saya Ilham Akbar Rizkiansyah dan NRP akhir 079. Kursi roda adalah alat bantu gerak yang sangat penting bagi pasien yang mengalami kesulitan berjalan, baik karena penyakit cacat, cedera, maupun kecelakaan. Kursi roda sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok seperti kursi roda manual, kursi roda elektrik, kursi roda olahraga, dan juga kursi roda untuk anak-anak. Menurut data dari Organisasi Kesehatan WHO, tahun 2023, sekitar 131,8 juta orang di dunia membutuhkan kursi roda untuk membantu mobilitas mereka. Jumlah ini menunjukkan bahwa betapa besarnya kebutuhan akan kursi roda, khususnya yang dilengkapi teknologi cerdas untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan yang lebih baik. Kami dari kelompok 3 memiliki inovasi, yaitu Artificial Smart Wheelchair, yang dapat memiliki fitur-fitur seperti 3D Scan Avoider Object dan juga baterai indikator. Lalu kita juga memiliki automatic balancing untuk giro dari kursi roda tersebut dan memiliki informasi speaker guide untuk disabilitas dan juga memiliki indikator kecepatan dari roda tersebut. Dengan mendukung fitur-fitur yang kami gagas, maka ada pun sensor dan aktuator yang kami butuhkan, yakni ada sensor lidar, di mana sensor lidar adalah perangkat yang menggunakan cahaya dalam bentuk laser untuk mengukur jarak ke suatu objek atau permukaan. Lidar bekerja dengan memancarkan pulus cahaya laser ke objek dan kemudian mengukur waktu yang diperlukan bagi cahaya tersebut untuk kembali setelah memantul. Kemudian load cell adalah sensor yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Load cell bekerja dengan mengubah tekanan atau gaya mekanis yang diterimanya menjadi sinyal listrik, yang kemudian dapat diolah untuk mengetahui besar beban tersebut. Yang ketiga, sensor RPM. RPM perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan putaran suatu objek, seperti poros, roda, atau rotor mesin, dalam satuan per menit. Yang keempat, sensor gyro MPU 6050. Sensor gyro adalah modul IMU Inertial Measurement Unit yang menggabungkan akselerometer 3 sumbu atau 3-axis accelerometer dan gyroscope 3 sumbu dalam satu chip. Sensor ini digunakan untuk mengukur kecepatan linear, kecepatan sudut, serta orientasi dalam ruang 3 dimensi. Sensor yang terakhir yakni BZM 017, di mana modul sensor yang dirancang untuk mengukur berbagai parameter kelistrikan pada sistem listrik DC. Sensor ini digunakan untuk memantau performa baterai pada wheelchair kami. Kemudian untuk aktuatornya yakni motor DC, di mana motor DC adalah aktuator yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran. Yang kedua adalah motor servo. Motor servo adalah perangkat listrik yang berfungsi untuk memutar atau mendorong objek dengan presisi tinggi. Yang ketiga adalah speaker. Speaker adalah aktuator yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara melalui getaran membran. Yang keempat merupakan aktuator linear, adalah komponen mesin yang dirancang untuk mengubah gerakan rotasi dari motor listrik menjadi gerakan linear. Yang terakhir adalah lampu indikator. Lampu indikator di sini berfungsi untuk menunjukkan status atau kondisi dalam suatu sistem wheelchair kami. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai membership function fuzzy input. Jadi sebelumnya saya akan membahas mengenai fasifikasi. Fasifikasi merupakan sebuah metode untuk mengolah input clip atau input yang jelas dan spesifik, misalnya 90 derajat, 70 derajat, dan sebagainya,
Proses pengubahan himpunan fazi atau clips ke dalam himpunan fazi, masukan bukan fazi atau clips dipetakan ke bentuk himpunan fazi sesuai dengan variasi semesta pembicaraan masukan. Fungsi keanggotaan membership function adalah komponen penting atau definisi himpunan fazi dengan memetakan masukan tajam dari himpunan tersebut, sehingga tingkat keanggotaannya itu jelas. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil dari klasifikasi melalui aplikasi MATLAB. Jadi untuk di sebelah kiri ini ada beberapa sensor input sebanyak 5. Yang pertama ada sensor ultrasonik dengan range 0 sampai 10 meter dengan kategori sangat dekat, dekat, sedang, jauh, dan sangat jauh. Selanjutnya untuk sensor road cell dengan range 0 sampai 90 kg. Yang pertama itu untuk kategori sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Untuk sensor ketiga yaitu sensor RPM, yang ini ada 5 kategori juga, sangat lambat, sedang, cepat, dan sangat cepat. Selanjutnya sensor keempat yaitu sensor akselerometer, ada 5 kategori yaitu min 50 derajat, min 25 derajat, 0 derajat, 25 derajat, dan 50 derajat. Untuk sensor terakhir yaitu sensor arus dan tegangan. Di sini ada 5 kategori, very low, low, normal, high, dan very high. Selanjutnya yaitu untuk output, ada 5 output, yaitu yang pertama ada motor DC, servo, speaker, linear actuator, dan yang terakhir adalah lampu indikator. Untuk motor DC ada 5 kategori, sangat lambat, sedang, cepat, dan sangat cepat. Selanjutnya untuk aktuator servo ada 5 kategori yaitu 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, dan yang terakhir adalah 150 derajat. Untuk aktuator ketiga hanya ada 1 input yaitu 100%. Sebelumnya inputnya itu berupa kata-kata seperti penjelasan mengenai jarak, indikator lampu, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada linear actuator. Untuk suaranya itu merupakan persen. Jadi untuk yang pertama itu kategorinya 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Selanjutnya yang terakhir yaitu lampu indikator. Di sini ada 5 yaitu yang pertama merah, orange, kuning, hijau, dan biru. Selanjutnya saya akan menunjukkan mengenai rules yang digunakan pada metode falsifikasi. Jadi berikut merupakan rule base dari metode falsifikasi Mamdani yang kami gunakan. Yang pertama itu ada jika sensor ultrasonik mendeteksi sangat jauh, dan sensor Rocher mendeteksi sangat ringan, sensor RPM mendeteksi sangat lambat, sensor akselerometer mendeteksi posisi pada minus 50 derajat, dan sensor arus dan tegangan mendeteksi very low, maka motor DC akan sangat lambat, servo akan berada pada posisi 90 derajat, speaker 100%, linear actuator 100%, dan lampu indikator adalah biru. Kami hanya menggunakan 25 dari rule base yang secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai diversifikasi. Baik, dari sini saya akan menjelaskan tentang diversifikasi, di mana ketika kita sudah setting input, output, serta rule base dari fasi, kita menggunakan diversifikasi untuk mendapatkan suatu nilai yang pasti dalam suatu program atau sistem tersebut.
Dan diversifikasi ini menggunakan metode centroid di mana kita akan mengambil data nilai tengahnya untuk menghasilkan output. Ini kita ambil nilai data tengahnya, kemudian untuk load cell, terus RPM, akselerometer, serta sensor arus dan tegangannya. Nah, seperti itu. Sehingga hasil yang didapatkan nanti outputnya juga merupakan nilai tengah yang kita inginkan. Nah, di sini kita menggunakan 5 sensor dan 5 aktuator dengan masing-masing sensor dan aktuator memiliki 5 kondisi. Contohnya seperti jika salah satu sensor ultrasonik memiliki data sangat jauh, kemudian load cell-nya dalam kondisi sangat ringan, kemudian sensor RPM sangat lambat, dan sensor akselerometernya minus 50 derajat kemiringannya, kemudian untuk sensor arus dan tegangannya very low, maka aktuator 1 atau motor DC akan berjalan sangat lambat, kemudian untuk aktuator 2 atau servo akan menyesuaikan derajat menjadi 90 derajat posisinya, kemudian aktuator 3 speaker akan 100%, aktuator 4 linear aktuator 100%, dan aktuator 5 lampu indikator akan menjadi biru. Begitupun juga dengan kondisi yang lain, menyesuaikan dengan hasil pembacaan atau kondisi tiap sensornya. Untuk inference fuzzy sama rule based bisa diakses dalam link berikut. Oke, baik, next. Baik, penyampaian dari tugas kami sudah selesai waktunya, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya pada Bapak Dwi selaku dari dosen teknologi IoT.